فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. إخواني في الله, a'azzani wa a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih yang berkaitan dengan landasan hukum kitab dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada materi pengisaan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah tulisan milik Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Kemudian pertemuan malam ketiga kali ini kita masih pada judul yang sama, Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Tauhid di antara keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa. Beberapa hadis telah kita baca serta satu ayat merupakan landasan hukum utama. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Ar-Rabi wa Sab'un, hadis yang ke-74. Hadis yang ke-74. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam Tirmidzi, namanya Muhammad bin Isa bin Saurah, kunyanya Abu Isa At-Tirmidzi, imam, pemilik Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, qala haddatsana Suwaid bin Nasr Abdul Fadl Al-Marwazi, dan dia thiqah. Qala akhbarana Abdullah pada derajat ini masyhur Abdullah bin Mubarak Al-Khurasani Al-Marwazi, kunyanya Abu Abdurrahman, Imam Abdullah bin Mubarak masyhur. An Laits bin Sa'ad Al-Misri, kunyanya Abu Al-Haris. Qala haddatsani Amir bin Yahya Abu Khunais. Naam, Amir bin Yahya bin Khushayb Al-Mu'afiri. An Abi Abdurrahman Al-Mu'afiri thumma Al-Hubuli. Nah, Abu Abdurrahman namanya Abdullah bin Yazid Al-Mu'afiri thumma Al-Hubuli. Qala kata dia, sami'tu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yaqul. Hadisnya sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari umatku di halayak ramai pada hari kiamat, di hadapan umum pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla, kullu sijillin mislu maddil basar. Ditebarkan bagi dia 99 lembar catatan amalan dan satu catatan amalan sejauh mata memandang. Jadi orang ini punya 99 catatan amalan. Satu catatan amalan panjangnya sejauh mata memandang. Artinya panjang sekali. Seberapa cara pandang manusia, segitulah panjangnya catatan ini. Kemudian isinya seluruhnya adalah kejelekan, dosa semuanya, kesalahan seluruhnya.
Summa yaqul, kemudian dikatakan kepada dia, ya Allah mengatakan, atunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari ini sedikit pun? Abdullah maka katabati al-hafidun, apakah pencatat amalan dari para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendolimi engkau? Ada yang salah, keliru, ada yang tidak tepat dari catatan tersebut. 99 catatan amalan. Satu catatan amalan sejauh mata memandang. Seluruhnya adalah kejelekan. Seluruhnya adalah kejelekan. Allah interogasi dia dengan mengatakan, apakah engkau ada yang engkau ingkari dari isi catatan ini? Apakah ada dari para pencatat amalan dari kalangan malaikatku yang keliru, salah, tidak tepat dalam mencatat? Fa yaqulu la ya Rabb. Dia mengatakan tidak wahai Rabb, tidak ada. Artinya dia membenarkan seluruhnya adalah betul. Apa yang tercatat dalam catatan kejelekan tersebut semuanya aku lakukan. Dia mengikrarkannya. Fa yaqul, Allah katakan lagi, afalaka udrun. Akhirnya Allah bertanya lagi kepada dia, nah sekarang kalau engkau mengiyakan, mengikrarkan isi catatan itu, sekarang apakah engkau ada alasan dari amalan-amalan kejelekan yang engkau lakukan tersebut? Apakah ada alasan yang tepat? Apakah ada udzur? Fa yaqulu, orang tersebut menjawab, la ya Rabb, tidak ada. Aku tidak punya alasan. Artinya dia pasrah. Dia pasrah dengan 99 catatan amalan keburukan. Artinya orang ini selama kehidupan dia, yang dia lakukan hanyalah kejelekan. Subhanallah, kalau seandainya satu saja catatan amalan kemudian disifati oleh Allah bahwasanya disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh mata memandang, orang ini celaka. Apalagi 99 catatan amalan. Fa yaqulu bala innalaka indana hasanah fa innahu la dzulma 'alaika al-yawm. Kemudian Allah katakan, tentu saja tidak. Sesungguhnya engkau masih memiliki satu kebaikan. Dan pada hari ini tidak ada yang terzalimi. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Semuanya mendapatkan jatahnya. Yang baik dia akan mendapatkan kebaikan, yang buruk dia akan mendapatkan keburukan. Sedangkan engkau masih tersisa satu kebaikan. Nah, Allah katakan aku punya satu kebaikan. Dan aku akan serahkan kepada engkau kebaikan tersebut. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya dikeluarkan semacam secari kertas. Nah, dikeluarkan semacam tiket atau karcis yang bertuliskan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Jadi dia punya kebaikan, satu kebaikan. Cuma ini. Sisa yang lainnya 99 catatan kejelekan, keburukan. Fayaqul, kemudian Allah katakan, "Uhdur waznak", datangkan timbanganmu. Nah, ini sebagai landasan hukum juga barakallahu fikum jami'an, bahwasanya berkaitan dengan timbangan, ada satu timbangan utama milik Allah Subhanahu wa taala yang menimbang seluruh hamba dengan asraul hasibin. Allah adalah yang paling cepat menghisab. Satu timbangan utama milik Allah. Dan dengan satu kali timbangan selesai timbangan seluruh makhluk. Namun di sana juga ada masing-masing orang memiliki timbangan-timbangan sendiri. Termasuk ini dalilnya. Uhdur waznak, datangkan timbangan engkau. Fa yaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqatu ma hadhihi sijillat. Kemudian dia semacam menjepelekan, wahai Allah, apa manfaatnya satu secari kertas ini yang berisikan cuma la ilaha illallah dibanding dengan 99 catatan amalan. Satu catatan amalan sejauh mata memandang seluruhnya kejelekan. Ya, di kepala dia, di benak dia bahwasanya satu secari kertas ini tidak ada manfaatnya. Masih tetap kalah dengan 99 catatan amalan. Faqala innaka la tudlam. Kemudian Allah katakan kepada dia, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi. Engkau tidak akan terzalimi. Dan semua hamba, la zulmal yaum. Hari kiamat tak seorang pun terzalimi. Makanya hari kiamat dikatakan Maliki yaumiddin. Allah adalah rajanya hari agama, hari kiamat, karena
mungkin di kehidupan dunia belum tentu bisa tegak setegak-tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang melanggar, masih banyak yang tidak menegakkannya. Namun pada hari kiamat agama Allah tegak setegak-tegaknya. Tidak ada yang bisa melanggarnya. La dzulmal yaum. Atau dalam ucapan ini kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatudu as-sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Fatashat as-sijillatu wa saqulatil bitaqa fala yadkhulu ma'asmillahi syai'un. Kemudian setelah ditetapkan timbangan yang terdapat 2 neraca, 99 catatan amalan milik orang tersebut diletakkan pada 1 neraca timbangan. Kemudian 1 tiket yang berisikan kalimat syahadat diletakkan pada neraca timbangan yang lainnya. Berterbanganlah catatan amalan dan tiket berisikan la ilaha illallah lebih berat, dan tidak ada yang lebih berat bersama nama Allah sesuatu apapun. Ya, artinya di sini bahwasanya ketika ditimbang dengan 2 neraca timbangan, yang satunya terdapat 99 catatan amalan. Jangan lihat dari sisi angkanya, jangan dilihat dari sisi banyaknya, jangan dilihat dari sisi mungkin panjangnya, panjang sejauh mata memandang. Tapi mungkin banyak, namun la ilaha illallah barakallahu fikum jami'an lebih berat dari segala sesuatu. Ya, artinya kalimat la ilaha illallah milik orang ini bermanfaat dari sisi menghapus sisa-sisa dosanya, menghapus dosa dari yang kata Nabi SAW di awal hadis bahwasanya dia adalah seseorang dari kalangan umatku. Allah akan selamatkan dia di khalayak ramai pada hari kiamat. Dan jelas sekali kandungan hadis ini berkaitan dengan judul bab, bahwasanya la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, atau dengan kata lain, la ilaha illallah menghapus dosa-dosa. Termasuk ini dalil paling gamblang dan jelas bahwasanya catatan dosa pada hari kiamat berterbangan. Nah, ketika disandingkan dengan la ilaha illallah, artinya ini sebagai motivasi kepada kita semuanya barakallahu fikum jami'an, bahwasanya orang ini masih punya satu kebaikan. Apa itu? La ilaha illallah, yaitu tauhid. Dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Meskipun dia memiliki dosa, namun ternyata dosa tersebut terhapus dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini bersih tauhidnya. Suci, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh karena itu bermanfaat. La ilaha illallah orang ini bermanfaat bagi dia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengungkapkan tentang tauhid ibaratnya seperti kain putih, bersih, suci. Kain bersih, putih, suci. Yang satu dosa kecil apapun ketika disanding dengan tauhid mungkin akan mencoreng. Artinya ketika ada satu noda kecil kemudian hinggap di pakaian yang berwarna putih, tentunya akan mencoreng putihnya atau kebersihan dari baju berwarna putih tersebut. Qala Abu Isa, lanjutan hadisnya, ya Abu Isa adalah Imam Tirmidzi sendiri. Namanya Muhammad bin Isa bin Sawrah, kunyanya Abu Isa. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, hada hadisun hasanun gharib. Hadis hasan gharib. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, dhaif. Namun hadis di atas sebagai penguat. Karena ini cuma mutaba'at. An Amir bin Yahya, lanjutan dari atas tadi. Amir bin Yahya Al-Mu'afiri bihadzal isnad nahwa, sampai ke akhir sanad Abdullah bin Amr bin As. Dia punya 2 jalan yang lainnya, datang dari 2 jalan, namun karena Ibnu Lahiyah dari jalan yang kedua dia lemah, dikuatkan dengan jalan yang pertama, apalagi dia di usul. Dan hadis ini adalah sahih. Kemudian terakhir kata Syekh Abu Amr, redaksi hadis ini, hadza hadisun sahih, ini adalah hadis yang sahih, sebagai landasan hukum bahwa tauhid menghapus dosa-dosa seorang hamba. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya.
Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Al-Khamis was Sab'un, hadis yang ke-56, hadis yang ke-75. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah taala merahmatinya, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Masih pada judul bab yang sama. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah, na'am, imam. Abdullah bin Muhammad, masyhur dengan kunya Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah. Nah, Abu Syaibah namanya Muhammad. Sama namanya dengan barakallahu fikum jami'an Abu Bakar. Kunyanya Abu Bakar As-Siddiq, namanya juga Abdullah. Itu Abdullah bin Utsman. Nah, Abdullah ini Abdullah bin Abi Syaibah. Imam. Qala haddatsana Waqi' bin Al-Jarrah. Guru dari Imam Asy-Syafi'i. Masyhur dari Imam Syafi'i, dia mengatakan dalam satu bait syair, syakautu su'a hifdhi ala Waqi' fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi'. Dia membimbingku agar supaya aku meninggalkan maksiat. Qala fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta li asif. Dilanjutkan kata Waqi', karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak berikan kepada pelaku maksiat. Jadi hafalan yang buruk, pemahaman yang jelek, berasal dari kemaksiatan. Qala hadatsana al-Amash Sulaiman bin Mihran, imam Abu Muhammad Al-Kufi. Anir Ma'rur bin Suwaid, Abu Umayyah. An Abi Dar radhiyallahu anhu, sahabat. Abu Dar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah masyhur. Abu Dar Al-Ghifari, di awal-awal Islam dia punya saudara, yang dia utus untuk mencari tahu siapa yang mengaku nabi di kota Makkah. Dia mengutus saudaranya tersebut, kemudian saudaranya membawa berita namun tidak akurat. Akhirnya dia datang sendiri cari siapa, yang mana itu yang namanya Muhammad yang katanya mengaku nabi. Dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib datang ketemu, dia mengatakan bahwasanya rajulun gharib, seakan-akan engkau adalah orang asing, engkau bukan orang sini. Dia memberitahukan bahwasanya aku dari Ghifari, aku mendengar ada katanya namanya Muhammad, kemudian dia mengaku nabi. Kebetulan ketemu sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ayo pergi ketemu sama orang yang engkau maksud. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru sekedar melihat wajah beliau, dia mengaku bahwasanya orang ini bukan yang dusta. Dia bertasyahud, mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi ke tengah-tengah Ka'bah, artinya ke tengah-tengah kota Makkah, di Baitullahil Haram. Dia berteriak bahwasanya aku telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia orang yang baru pertama kali masuk Islam, namun setelah itu dia tampakkan, dia publikasikan, dan dia bangga dengan agama Islam dia. Abu Dar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, artinya dia adalah hadis qudsi, berkata Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa azyad. Kita artikan dulu. Barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat, bahkan lebih 10 kali lipat kebaikan. Di satu amalan yang dilakukan berlipat ganda 10 kali lipat. Dan itu berlaku pada umat ini, tidak berlaku pada umat yang lainnya. Karena umat ini usianya lebih singkat, umat akhir zaman, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah bahwasanya satu amalan mereka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih. Wa man jaa bis sayyi'ati fajazaohu sayyi'atun misluha aw
aghfir. Dan barang siapa yang mendatangkan kejelekan, maka balasannya adalah satu kejelekan serupa atau aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan dari umat ini. Satu kejelekan hanya dicatat satu kejelekan, namun satu kebaikan dicatat 10 kali lipat. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an. Wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Kita artikan dulu. Ini masih kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hadis Abu Dzar riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran balasan yang lebih. Orang itu datang mendekat kepada Allah hanya jarak sejengkal, Allah balas dengan yang lebih. Allah mendekat kepada dia sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepada dia lebih jauh lagi. Ada sebagaimana kata satu kaki atau satu langkah. Satu jengkal masyhur dibentangkan jari jemari dari ujung jari jempol sampai ke jari kelingking bentangan. Hasta dari ujung jari jemari tarik ke arah sikut, jadi satu hasta. Ba'an satu kaki atau satu langkah lebih panjang. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, aku akan datang kepada dia dalam keadaan berlari-lari kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran lebih daripada perbuatan seorang hamba. Termasuk ini, dan ini sebagai kesimpulan akhir dari hadis ini berkaitan dengan judul bab wa man laqiyani bi qarabul ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bi mithliha maghfiratan. Barang siapa yang bertemu denganku sepenuh bumi kesalahan, namun dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan bertemu dengan dia dengan semisal itu juga ampunan. Nah, subhanallah, keutamaan tauhid. Siapa yang datang menghadap kepada Allah kemudian dia membawa dosa sepenuh bumi. Bumi seluas apa segitu dosa dia. Mungkin sama kisahnya dengan yang sebelumnya, ada kisah tentang tiket 6 hadis tiket. Al-muhim sepenuh bumi dosanya dia. Namun yang penting dia tidak menyekutukan Allah. Yang paling penting dia mentauhidkan Allah. Allah ampuni dosa dia. Laqituhu bimisliha maghfirah. Aku juga akan datangi dia dengan semisal itu pula ampunan. Ampunan Allah lebih luas. Nah, wa rahmati wasi'at kullasyai. Kata Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luas. Intinya satu, tauhidkan Allah. Intinya satu, tinggalkan kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Yang kecilnya, yang besarnya, yang nampaknya, yang tersembunyinya, yang sedikitnya, yang banyaknya, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian perbaiki tauhid. Nah, sucikan tauhid, murnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengkaji tauhid. Apa perincian secara detail dan seksama tauhid kita amalkan. Apa secara detail perincian dengan seksama kesyirikan kemudian kita tinggalkan. Dan buku ini alhamdulillah 6 sengaja kita pilih karena dengan tujuan yang mulia bahwa kita mengkaji tauhid agar supaya tetap menjaga kemurnian tauhid kita dengan menggapai keutamaan-keutamaan yang kita baca dari judul bab di sini, sekaligus akan datang di bagian-bagian akhir nanti tentang macam beragam dari kesyirikan agar supaya kita lebih mengenal apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa kita hindari. Barakallahu fikum jami'an. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita telah baca 2 hadis berkaitan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mentauhidkannya. Insyaallah hadis-hadis yang berikutnya juga pasti pada babnya sama. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam insyaallah. Nah, mudah-mudahan cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.